Prabu Siliwangi, bentaran kekuasaannya di awal abad ke-14, di akhir abad ke-15. Itu beliau dari Banten sampai dengan ke awal Jawa, ujung Jawa. Kuasanya luar biasa, masih Hindu. Dan pemerintahannya, Masya Allah, ketika Islam masuk, itu nggak ada pertentangan, biasa aja. Ulama sudah ada, nyaman, tenang, biasa. Yang paling hebat, ketika sedang inspeksi, datang ke Karawang, daerah Karawang. Ditemukan seorang perempuan, namanya Nyai Subang Larang. Sedang membaca Al-Quran. Nyai Subang Larang itu diantara muridnya Syekh Qura. Syekh Qura itu nama aslinya Syekh Hasanuddin. Ketika pulang dari Mekah, maka disebut Ummul Qura, maka disebut Syekh Qura. Bikin pesantren beliau di Karawang. Sampai sekarang masih ada pesantren Syekh Qura. Baik diantara muridnya namanya Nyai Subang Larang. Baca Al-Quran. Begitu dibaca, datang ini mendengar bacaannya, melihat siapa yang baca, seketika jatuh hati. Bukan jatuh kaki, hati. Masya Allah. Begitu dilihat, langsung mengajukan lamaran. Penguasa, raja, kaya, tampan, Masya Allah. Tiba-tiba anak antum dilamar. Kira-kira terima nggak? Kaya, tampan, penguasa, diterima nggak? Halo? Jangan dulu, lihat dulu. Ini kan bukan muslim. Oh, bukan pakai bukan muslim. Quran surah kedua, ayat 221. Lihat kalimatnya. Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikati walau a'jabatkum. Jangan Anda menikahi perempuan-perempuan yang belum beriman. Orang Islam yang wajahnya biasa-biasa itu lebih bagus daripada menikah dengan non-muslim tapi rupawan. Pilih mana? Pilih perempuan soleha tapi parasnya biasa, atau non-muslim tapi cantiknya luar biasa. Pilih mana? Nggak ada pilihan yang ketiga, nggak usah maksa. Nggak usah maksa. Nggak ada pilihan ketiga. Quran tidak memberikan pilihan ketiga. Itu ujian iman. Asal itu pasti. Saya yakin pasti pilih yang ketiga. Kalau bisa Ustaz cantik dan beriman. Masya Allah. Ya, selalu begitu.